Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan yang sangat krusial dalam data science, yaitu transformasi data. Seringkali, saat kita mendapatkan dataset, data tersebut tidak langsung siap untuk dimasukkan ke dalam model machine learning. Ibarat bahan baku masakan, transformasi data adalah proses memotong, membambui, dan mengolah bahan agar siap dimasak. Secara definisi, transformasi data adalah proses mengubah bentuk atau struktur data asli menjadi format yang lebih memudahkan analisis. Tujuannya beragam, bisa untuk menyamakan satuan, memenuhi asumsi statistik seperti distribusi normal, hingga menyederhanakan variabel yang terlalu kompleks. Tanpa transformasi yang tepat, model kita mungkin akan kesulitan belajar karena adanya perbedaan skala atau struktur data yang berantakan. Normalisasi biasa standarisasi. Mana yang harus dipilih? Salah satu teknik transformasi yang paling sering digunakan adalah penyelarasan skala melalui normalisasi dan standarisasi. Keduanya memiliki prinsip serupa, yaitu menyamakan satuan data. Bayangkan Anda punya data umur dalam satuan taan dan gaji dalam jutaan rupiah. Model seperti KPNN atau SVM akan bingung karena angka gaji jauh lebih besar daripada umur. Normalisasi biasanya mengubah data ke dalam rentang tertentu, sesuai kepentingan. Ini sangat berguna ketika kita tahu batas minimum dan maksimum data kita. Di sisi lain, standarisasi atau sharing disebut data score scaling mengubah data sehingga memiliki rata-rata zero dan standar deviasi kuno. Teknik ini sangat ampuh untuk mendeteksi outlier dan menjaga identitas data tanpa menghilangkan informasi aslinya. Dengan standarisasi, unit pengukuran yang berbeda tidak lagi menjadi masalah bagi model kita. Selanjutnya, kita mengenal log transformasi. Teknik ini sangat sakti ketika kita menghadapi data yang distribusinya tidak normal atau condong ke satu sisi. Dengan menggunakan logaritma, kita bisa menarik nilai-nilai yang sangat besar agar lebih dekat ke pusat distribusi, sehingga mengurangi pengaruh ekstrem dari data tersebut. Selain untuk memenuhi asumsi normalitas dalam statistik, log transformasi sering digunakan dalam analisis time series atau dere waktu. Tujuannya adalah untuk menstasionerkan data terhadap variansi. Artinya, fluktuasi data yang tadinya tidak beraturan menjadi lebih stabil dan lebih mudah diprediksi oleh model-model peramalan. Masuk ke teknik berikutnya, yaitu penggabungan variabel. Kadang dalam dataset, kita memiliki kategori yang terlalu detail namun jumlah respondennya sangat sedikit di kategori tersebut. Misalnya, data penghasilan yang dibagi per 500.000 rupiah. Jika responden di kelas terendah hanya ada 4 atau 5 orang, analisis kita menjadi kurang kuat secara statistik. Solusinya, kita kombinasikan beberapa variabel atau kategori tersebut menjadi satu kelompok yang lebih besar dan bermakna. Dari yang tadinya ada 5 kelompok kecil, kita bisa gabungkan menjadi 4 kelompok yang lebih solid. Ini membuat analisis menjadi lebih sederhana tanpa kehilangan esensi informasinya. Penggabungan ini membantu kita melihat pola besar dibandingkan terjebak dalam detail kecil yang kurang signifikan secara statistik. Teknik terakhir yang tak kalah penting adalah kategorisasi variabel. Ini adalah proses mengubah variabel numerik menjadi data kategori. Contoh paling mudah adalah data penghasilan. Alih-alih menggunakan angka menta seperti 5,5 juta atau 12 juta, kita mentransformasi angka-angka tersebut ke dalam golongan. Misalnya, 0 sampai 1 juta masuk golongan I, hingga di atas 10 juta masuk golongan IV. Mengapa ini dilakukan? Terkadang,
Dalam analisis sosial atau ekonomi, label, golongan terzo, JU lebih informatif bagi pengambil kebijakan dibandingkan angka nominal yang sangat bervariasi. Ini juga membantu mengurangi sensitivitas model terhadap perubahan angka yang kecil namun tetap berada dalam kelompok yang sama. Sebagai penatap, transformasi data bukan hanya soal mengubah angka, tapi soal memberikan konteks yang tepat agar data bisa bercerita. Baik itu melalui normalisasi, log transformasi, penggabungan, maupun kategorisasi, setiap teknik punya perannya masing-masing tergantung pada karakteristik data yang Anda hadapi. Pilihlah teknik transformasi yang paling sesuai dengan algoritma yang akan Anda gunakan. Dengan transformasi yang tepat, performa model Anda akan meningkat drastis. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas satu elemen dalam data yang sering kali membuat para peneliti dan data scientist sakit kepala, yaitu outlier atau sering disebut sebagai pensilan. Secara sederhana, outlier adalah nilai yang jauh berbeda dari nilai lainnya dalam sebuah kumpulan data. Bayangkan Anda sedang mendata tinggi badan siswa di sebuah kelas SMA yang rata-ratanya adalah 160 hingga 170 cm. Tiba-tiba, ada satu siswa yang tingginya 215 cm. Atau mungkin ada data yang tertulis hanya 50 cm. Nilai-nilai yang nyeleneh ini, baik yang jauh lebih tinggi maupun jauh lebih rendah dibandingkan mayoritas data lainnya, itulah yang kita sebut sebagai outlier. Outlier bukan sekadar angka yang berbeda, tapi angka yang posisinya sangat ekstrem sehingga berpotensi menggakaukan perhitungan statistik kita, seperti rata-rata atau standar deviasi. Cara mendeteksi outlier, Z-score dan IQR pertanyaannya, bagaimana kita menentukan secara objektif bahwa sebuah nilai adalah outlier? Kita tidak bisa hanya mengandalkan perasaan atau kelihatannya berbeda. Ada dua metode statistik yang paling sering digunakan. Pertama adalah Z-score. Metode ini melihat seberapa jauh sebuah titik data dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Secara UM, dalam distribusi normal, jika sebuah data memiliki nilai Z lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari -3, maka data tersebut resmi dianggap sebagai outlier. Artinya, data tersebut berada sangat jauh di ujung kurva distribusi. Metode kedua, yang sangat populer terutama jika data kita tidak terdistribusi normal, adalah IQR atau interquartile range. Di sini kita membagi data menjadi 4 bagian atau kuartil. Kita mencari selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1, yang disebut IQR. Batas aman data ditentukan dengan rumus. Q1 dikurangi 1,5 kali IQR untuk batas bawah, dan Q3 ditambah 1,5 kali IQR untuk batas atas. Jika ada angka yang melompat keluar dari pagar batas ini, maka mereka adalah outlier. Cara visual terbaik untuk melihat ini adalah dengan menggunakan grafik box plot. Mengapa outlier harus diatasi? Mungkin Anda bertanya, mengapa kita tidak biarkan saya apa adanya? Kan itu bagian dari data. Masalahnya, banyak model statistik dan machine learning, seperti regresi linear, sangat sensitif terhadap outlier. Satu angka yang terlalu besar bisa menarik garis regresi menjauh dari tren utama, sehingga prediksi kita menjadi tidak akurat. Namun, kita juga harus biak. Sebelum mengatasi outlier, kita perlu tahu kenapa dia muncul. Apakah itu kesalahan manusia saat menginput data? Apakah itu kerusakan alat sensor? Atau jangan-jangan, itu adalah data asli yang memang langka namun penting, seperti data transaksi penipuan kartu kredit atau fraud detection. Jika itu adalah kesalahan teknis, kita wajib membuangnya. Tapi jika itu adalah fenomena asli,
kita harus menanganinya dengan lebih hati-hati. 5 strategi jitu mengatasi outlier. Jika kita sudah yakin bahwa outlier tersebut perlu ditangani, ada 5 strategi yang bisa kita pilih. Menghapus outlier. Ini adalah jalan pintas. Jika kita yakin outlier itu adalah error atau kesalahan pengukuran, kita bisa langsung menghapusnya dari dataset agar tidak mengganggu model. Imputasi. Alih-alih menghapusnya, kita mengganti nilai outlier tersebut dengan nilai yang lebih representatif. Misalnya, kita ganti dengan nilai batas atas atau batas bawah yang masih dianggap wajar. Ini sering disebut sebagai cupping atau winsorizing. Transformasi data. Terkadang, kita tidak perlu membuang datanya. Kita cukup mengubah skalanya. Dengan melakukan transformasi seperti log transformation, akar kuadrat, atau box Cox, kita bisa merapatkan jarak antara outlier dengan data utama sehingga pengaruh burunnya berkurang. Segmentasi data. Jika outlier NYA cukup banyak dan tampak membentuk pola sendiri, kita bisa memisahkan data tersebut ke dalam segmen atau kelompok yang berbeda untuk dianalisis secara terpisah. Gunakan model yang robust. Strategi terakhir adalah menggunakan algoritma yang secara alami kebal terhadap outlier, seperti random forest atau isolation forest. Algoritma berbasis pohon biasanya tidak mudah terganggu oleh nilai-nilai ekstrem dibandingkan model berbasis jarak atau gradien. Sebagai penatap, mengelola outlier adalah seni sekaligus sains. Tidak ada aturan kaku bahwa outlier harus selalu dihapus. Sebagai seorang pengolah data, tugas kita adalah menyelidiki asal-usul outlier tersebut dan memilih metode penanganan yang paling menjaga integritas informasi kita. Dengan menangani outlier secara tepat, model yang Anda bangun akan jauh lebih stabil dan akurat. Halo semuanya, pernah kalian mendengar istilah garbage in, garbage out? Dalam dunia data science, sekiranya apapun algoritma yang kamu pakai, hasilnya akan buruk jika datanya kotor. Hari ini, kita akan membeda langkah-langkah krusial dalam menyiapkan data agar siap diolah, mulai dari menangani duplikat hingga transformasi data. Masalah pertama yang sering kita temui adalah duplicate value. Ini terjadi saat ada baris yang sama persis muncul lebih dari satu kali. Mengapa ini bahaya? Karena bisa membuat model kita biasa dan memberikan bobot berlebih pada informasi yang sebenarnya sama. Solusinya sederhana. Kita harus mengidentifikasi dan menghapus baris duplikat tersebut. Selain duplikat, ada kalanya kita perlu mengganti nilai. Misalnya, dalam kolom jenis kelamin, ada yang menulis laki-laki dan pria. Secara substansi mereka sama, jadi kita harus melakukan standarisasi atau penggantian nilai agar data kita konsisten sebelum masuk ke tahap analisis. Sekarang kita masuk ke topik yang paling sering muncul, missing value. Ini adalah kondisi di mana ada data yang kosong atau bernilai none, not a number. Tapi tunggu dulu, kita tidak bisa langsung menghapusnya. Kita harus paham detailnya. MCIR, missing completely at random. Data hilang benar-benar secara akak. Tidak ada pola tertentu. Mas, missing at random. Data hilang yang berhubungan dengan variabel lain dalam dataset. Tapi nilai yang hilang itu sendiri akak. MNAR, missing not at random. Ini yang paling menyenangkan. Data hilang karena alasan spesifik. Misalnya, orang dengan gaji sangat tinggi cenderung tidak mau menjadi kolom gaji di survei. Bagaimana cara mengatasinya? Ada 3 jalur utama. Pertama, imputasi. Kita
kita mengisi nilai yang kosong dengan nilai statistik. Min, rata-rata, bagus untuk data numerik yang distribusinya normal. Median, pilihan terbaik jika data kamu punya banyak outlier. Modus, digunakan untuk data kategorik atau nominal. Kita ambil nilai yang paling sering muncul. Imputasi statistik lanjut. Kita bisa pakai regresi atau metode Bayesian jika ingin lebih akurat. Kapan kita boleh melakukan imputasi? Syaratnya, datanya harus bertipe MAR, variabel Tersbach tinggi, dan persentase yang nilai di bawah 30%. Jalur kedua adalah menghapus data. Jika data yang nilai lebih dari 30%, menghapusnya mungkin lebih aman daripada menebak-nebak nilainya. Tapi ingat, cek dulu apakah variabel itu krusial atau tidak bagi analisis kalian. Jalur ketiga adalah mengabaikannya. Beberapa model kanji seperti random forest atau XGBoost sebenarnya bisa menangani data kosong secara internal. Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan yang sangat krusial dalam data science, yaitu transformasi data. Seringkali, saat kita mendapatkan dataset, data tersebut tidak langsung siap untuk dimasukkan ke dalam model machine learning. Ibarat bahan baku masakan, transformasi data adalah proses memotong, membambui, dan mengolah bahan agar siap dimasak. Secara definisi, transformasi data adalah proses mengubah bentuk atau struktur data asli menjadi format yang lebih memudahkan analisis. Tujuannya beragam, bisa untuk menyamakan satuan, memenuhi asumsi statistik seperti distribusi normal, hingga menyederhanakan variabel yang terlalu kompleks. Tanpa transformasi yang tepat, model kita mungkin akan kesulitan belajar karena adanya perbedaan skala atau struktur data yang berantakan. Normalisasi bias standarisasi. Mana yang harus dipilih? Salah satu teknik transformasi yang paling sering digunakan adalah penyelarasan skala melalui normalisasi dan standarisasi. Keduanya memiliki prinsip serupa, yaitu menyamakan satuan data. Bayangkan Anda punya data umur dalam satuan taan dan gaji dalam jutaan rupiah. Model seperti KPNN atau SVM akan bingung karena angka gaji jauh lebih besar daripada umur. Normalisasi biasanya mengubah data ke dalam rentang tertentu, sesuai kepentingan. Ini sangat berguna ketika kita tahu batas minimum dan maksimum data kita. Di sisi lain, standarisasi atau sharing disebut data score scaling mengubah data sehingga memiliki rata-rata zero dan standar deviasi kuno. Teknik ini sangat ampuh untuk mendeteksi outlier dan menjaga identitas data tanpa menghilangkan informasi aslinya. Dengan standarisasi, unit pengukuran yang berbeda tidak lagi menjadi masalah bagi model kita. Selanjutnya, kita mengenal log transformasi. Teknik ini sangat sakti ketika kita menghadapi data yang distribusinya tidak normal atau condong ke satu sisi. Dengan menggunakan logaritma, kita bisa menarik nilai-nilai yang sangat besar agar lebih dekat ke pusat distribusi, sehingga mengurangi pengaruh ekstrem dari data tersebut. Selain untuk memenuhi asumsi normalitas dalam statistik, log transformasi sering digunakan dalam analisis time series atau dere waktu. Tujuannya adalah untuk menstasionerkan data terhadap variansi. Artinya, fluktuasi data yang tadinya tidak beraturan menjadi lebih stabil dan lebih mudah diprediksi oleh model-model peramalan. Masuk ke teknik berikutnya, yaitu penggabungan variabel. Kadang dalam dataset, kita memiliki kategori yang terlalu detail namun jumlah respondennya sangat sedikit di kategori tersebut. Misalnya, data penghasilan yang dibagi per 500.000 rupiah. Jika responden di kelas terendah hanya ada 4 atau 5 orang,
Analisis kita menjadi kurang kuat secara statistik. Solusinya, kita kombinasikan beberapa variabel atau kategori tersebut menjadi satu kelompok yang lebih besar dan bermakna. Dari yang tadinya ada 5 kelompok kecil, kita bisa gabungkan menjadi 4 kelompok yang lebih solid. Ini membuat analisis menjadi lebih sederhana tanpa kehilangan esensi informasinya. Penggabungan ini membantu kita melihat pola besar dibandingkan terjebak dalam detail kecil yang kurang signifikan secara statistik. Teknik terakhir yang tak kalah penting adalah kategorisasi variabel. Ini adalah proses mengubah variabel numerik menjadi data kategori. Contoh paling mudah adalah data penghasilan. Alih-alih menggunakan angka menta seperti 5,5 juta atau 12 juta. Kita mentransformasi angka-angka tersebut ke dalam golongan. Misalnya, 0 sampai 1 juta masuk golongan I, hingga di atas 10 juta masuk golongan IV. Mengapa ini dilakukan? Terkadang, dalam analisis sosial atau ekonomi, label golongan terzo jauh lebih informatif bagi pengambil kebijakan dibandingkan angka nominal yang sangat bervariasi. Ini juga membantu mengurangi sensitivitas model terhadap perubahan angka yang kecil namun tetap berada dalam kelompok yang sama. Sebagai penatap, transformasi data bukan hanya soal mengubah angka, tapi soal memberikan konteks yang tepat agar data bisa bercerita. Baik itu melalui normalisasi, log transformasi, penggabungan, maupun kategorisasi, setiap teknik punya perannya masing-masing tergantung pada karakteristik data yang Anda hadapi. Pilihlah teknik transformasi yang paling sesuai dengan algoritma yang akan Anda gunakan. Dengan transformasi yang tepat, performa model Anda akan meningkat drastis. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas satu elemen dalam data yang sering kali membuat para peneliti dan data scientist sakit kepala, yaitu outlier atau sering disebut sebagai pensilan. Secara sederhana, outlier adalah nilai yang jauh berbeda dari nilai lainnya dalam sebuah kumpulan data. Bayangkan Anda sedang mendata tinggi badan siswa di sebuah kelas SMA yang rata-ratanya adalah 160 hingga 170 cm. Tiba-tiba, ada satu siswa yang tingginya 215 cm. Atau mungkin ada data yang tertulis hanya 50 cm. Nilai-nilai yang nyeleneh ini, baik yang jauh lebih tinggi maupun jauh lebih rendah dibandingkan mayoritas data lainnya, itulah yang kita sebut sebagai outlier. Outlier bukan sekadar angka yang berbeda, tapi angka yang posisinya sangat ekstrem sehingga berpotensi mengacaukan perhitungan statistik kita, seperti rata-rata atau standar deviasi. Cara mendeteksi outlier, Z-score dan IQR pertanyaannya, bagaimana kita menentukan secara objektif bahwa sebuah nilai adalah outlier? Kita tidak bisa hanya mengandalkan perasaan atau kelihatannya berbeda. Ada dua metode statistik yang paling sering digunakan. Pertama adalah Z-score. Metode ini melihat seberapa jauh sebuah titik data dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Secara UM-UM, dalam distribusi normal, jika sebuah data memiliki nilai zeta lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari -3, maka data tersebut resmi dianggap sebagai outlier. Artinya, data tersebut berada sangat jauh di ujung kurva distribusi. Metode kedua, yang sangat populer terutama jika data kita tidak terdistribusi normal, adalah IQR atau interquartile range. Di sini kita membagi data menjadi 4 bagian atau kuartil. Kita mencari selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1, yang disebut IQR. Batas aman data ditentukan dengan rumus Q1 dikurangi 1,5 kali IQR untuk batas bawah, dan Q3 ditambah 1,5 kali IQR untuk batas atas. Jika ada angka yang melompat keluar dari pagar batas ini,
maka mereka adalah outlier. Cara visual terbaik untuk melihat ini adalah dengan menggunakan grafik box plot. Mengapa outlier harus diatasi? Mungkin Anda bertanya, mengapa kita tidak biarkan saya apa adanya? Kan itu bagian dari data. Masalahnya, banyak model statistik dan machine learning, seperti regresi linear, sangat sensitif terhadap outlier. Satu angka yang terlalu besar bisa menarik garis regresi menjauh dari tren utama, sehingga prediksi kita menjadi tidak akurat. Namun, kita juga harus bijak. Sebelum mengatasi outlier, kita perlu tahu kenapa dia muncul. Apakah itu kesalahan manusia saat menginput data? Apakah itu kerusakan alat sensor? Atau jangan-jangan, itu adalah data asli yang memang langka namun penting, seperti data transaksi penipuan kartu kredit atau fraud detection. Jika itu adalah kesalahan teknis, kita wajib membuangnya. Tapi jika itu adalah fenomena asli, kita harus menanganinya dengan lebih hati-hati. 5 strategi jitu mengatasi outlier. Jika kita sudah yakin bahwa outlier tersebut perlu ditangani, ada 5 strategi yang bisa kita pilih. Menghapus outlier. Ini adalah jalan pintas. Jika kita yakin outlier itu adalah error atau kesalahan pengukuran, kita bisa langsung menghapusnya dari dataset agar tidak mengganggu model. Imputasi. Alih-alih menghapusnya, kita mengganti nilai outlier tersebut dengan nilai yang lebih representatif. Misalnya, kita ganti dengan nilai batas atas atau batas bawah yang masih dianggap wajar. Ini sering disebut sebagai cuffing atau winsorizing. Transformasi data. Terkadang, kita tidak perlu membuang datanya. Kita cukup mengubah skalanya. Dengan melakukan transformasi seperti log transformation, akar kuadrat, atau box Cox, kita bisa merapatkan jarak antara outlier dengan data utama sehingga pengaruh buruknya berkurang. Segmentasi data. Jika outlier NYA cukup banyak dan tampak membentuk pola sendiri, kita bisa memisahkan data tersebut ke dalam segmen atau kelompok yang berbeda untuk dianalisis secara terpisah. Gunakan model yang robust. Strategi terakhir adalah menggunakan algoritma yang secara alami kebal terhadap outlier, seperti random forest atau isolation forest. Algoritma berbasis pohon biasanya tidak mudah terganggu oleh nilai-nilai ekstrem dibandingkan model berbasis jarak atau gradient. Sebagai penatap, mengelola outlier adalah seni sekaligus sains. Tidak ada aturan kaku bahwa outlier harus selalu dihapus. Sebagai seorang pengolah data, tugas kita adalah menyelidiki asal-usul outlier tersebut dan memilih metode penanganan yang paling menjaga integritas informasi kita. Dengan menangani outlier secara tepat, model yang Anda bangun akan jauh lebih stabil dan akurat. Halo semuanya, pernah kalian mendengar istilah garbage in, garbage out? Dalam dunia data science, sekiranya apapun algoritma yang kamu pakai, hasilnya akan buruk jika datanya kotor. Hari ini, kita akan membeda langkah-langkah krusial dalam menyiapkan data agar siap diolah, mulai dari menangani duplikat hingga transformasi data. Masalah pertama yang sering kita temui adalah duplicate value. Ini terjadi saat ada baris yang sama persis muncul lebih dari satu kali. Mengapa ini bahaya? Karena bisa membuat model kita biasa dan memberikan bobot berlebih pada informasi yang sebenarnya sama. Solusinya sederhana. Kita harus mengidentifikasi dan menghapus baris duplikat tersebut. Selain duplikat, ada kalanya kita perlu mengganti nilai. Misalnya, dalam kolom jenis kelamin, ada yang menulis laki-laki dan pria. Secara substansi mereka sama, jadi kita harus melakukan standarisasi atau penggantian nilai agar data kita konsisten sebelum masuk ke tahap analisis.
paling sering muncul, missing value. Ini adalah kondisi di mana ada data yang kosong atau bernilai nol, not a number. Tapi tunggu dulu, kita tidak bisa langsung menghapusnya. Kita harus paham detailnya. MCAR, missing completely at random. Data hilang benar-benar secara akak. Tidakkah dia pola tertentu? Missing at random. Data hilang yang berhubungan dengan variabel len dalam dataset. Tapi nilai yang hilang itu sendiri akak. MNAR, missing not at random. Ini yang paling menantang. Data hilang karena alasan spesifik. Misalnya, orang dengan gaji sangat tinggi cenderung tidak mau menjadi kolom gaji di survei. Bagaimana cara mengatasinya? Ada tiga jalur utama. Pertama, imputasi. Kita menjadi nilai yang kosong dengan nilai statistik. Min, rata-rata, bagus untuk data numerik yang distribusinya normal. Median, pilihan terbaik jika data kamu punya banyak outlier. Modus, digunakan untuk data kategorik atau nominal. Kita ambil nilai yang paling sering muncul. Imputasi statistik lanjut. Kita bisa pakai regresi atau metode Bayesian jika ingin lebih akurat. Kapan kita boleh melakukan imputasi? Syaratnya, datanya harus bertipe MAR, variabel tersebut tinggi, dan persentase yang hilang di bawah 30%. Jalur kedua adalah menghapus data. Jika data yang hilang lebih dari 30%, menghapusnya mungkin lebih aman daripada menebak-nebak nilainya. Tapi ingat, cek dulu apakah variabel itu krusial atau tidak bagi analisis kalian. Jalur ketiga adalah mengabaikannya. Beberapa model kanji seperti random forest atau XGBoost sebenarnya bisa menangani data kosong secara internal. Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan yang sangat krusial dalam data science, yaitu transformasi data. Seringkali, saat kita mendapatkan dataset, data tersebut tidak langsung siap untuk dimasukkan ke dalam model machine learning. Ibarat bahan baku masakan, transformasi data adalah proses memotong, membambui, dan mengolah bahan agar siap dimasak. Secara definisi, transformasi data adalah proses mengubah bentuk atau struktur data asli menjadi format yang lebih memudahkan analisis. Tujuannya beragam, bisa untuk menyamakan satuan, memenuhi asumsi statistik seperti distribusi normal, hingga menyederhanakan variabel yang terlalu kompleks. Tanpa transformasi yang tepat, model kita mungkin akan kesulitan belajar karena adanya perbedaan skala atau struktur data yang berantakan. Normalisasi bias standarisasi. Mana yang harus dipilih? Salah satu teknik transformasi yang paling sering digunakan adalah penyelarasan skala melalui normalisasi dan standarisasi. Keduanya memiliki prinsip serupa, yaitu menyamakan satuan data. Bayangkan Anda punya data umur dalam satuan taan dan gaji dalam jutaan rupiah. Model seperti KPNN atau SVM akan bingung karena angka gaji jauh lebih besar daripada umur. Normalisasi biasanya mengubah data ke dalam rentang tertentu, sesuai kepentingan. Ini sangat berguna ketika kita tahu batas minimum dan maksimum data kita. Di sisi lain, standarisasi atau sharing disebut data score scaling mengubah data sehingga memiliki rata-rata zero dan standar deviasi kuno. Teknik ini sangat ampuh untuk mengatasi outlier dan menjaga identitas data tanpa menghilangkan informasi aslinya. Dengan standarisasi, unit pengukuran yang berbeda tidak lagi menjadi masalah bagi model kita. Selanjutnya, kita mengenal log transformasi. Teknik ini sangat sakti ketika kita menghadapi data yang distribusinya tidak normal atau condong ke satu sisi. Dengan
menggunakan logaritma, kita bisa menarik nilai-nilai yang sangat besar agar lebih dekat ke pusat distribusi, sehingga mengurangi pengaruh ekstrem dari data tersebut. Selain untuk memenuhi asumsi normalitas dalam statistik, log transformasi sering digunakan dalam analisis time series atau dere waktu. Tujuannya adalah untuk menstasionerkan data terhadap variansi. Artinya, fluktuasi data yang tadinya tidak beraturan menjadi lebih stabil dan lebih mudah diprediksi oleh model-model peramalan. Masuk ke teknik berikutnya, yaitu penggabungan variabel. Kadang dalam dataset, kita memiliki kategori yang terlalu detail namun jumlah respondennya sangat sedikit di kategori tersebut. Misalnya, data penghasilan yang dibagi per 500.000 rupiah. Jika responden di kelas terendah hanya ada 4 atau 5 orang, analisis kita menjadi kurang kuat secara statistik. Solusinya, kita kombinasikan beberapa variabel atau kategori tersebut menjadi satu kelompok yang lebih besar dan bermakna. Dari yang tadinya ada 5 kelompok kecil, kita bisa gabungkan menjadi 4 kelompok yang lebih solid. Ini membuat analisis menjadi lebih sederhana tanpa kehilangan esensi informasinya. Penggabungan ini membantu kita melihat pola besar dibandingkan terjebak dalam detail kecil yang kurang signifikan secara statistik. Teknik terakhir yang tak kalah penting adalah kategorisasi variabel. Ini adalah proses mengubah variabel numerik menjadi data kategori. Contoh paling mudah adalah data penghasilan. Alih-alih menggunakan angka menta seperti 5,5 juta atau 12 juta, kita mentransformasi angka-angka tersebut ke dalam golongan. Misalnya, 0 sampai 1 juta masuk golongan I, hingga di atas 10 juta masuk golongan IV. Mengapa ini dilakukan? Terkadang, dalam analisis sosial atau ekonomi, label golongan terzo jauh lebih informatif bagi pengambil kebijakan dibandingkan angka nominal yang sangat bervariasi. Ini juga membantu mengurangi sensitivitas model terhadap perubahan angka yang kecil namun tetap berada dalam kelompok yang sama. Sebagai penatap, transformasi data bukan hanya soal mengubah angka, tapi soal memberikan konteks yang tepat agar data bisa bercerita. Baik itu melalui normalisasi, log transformasi, penggabungan, maupun kategorisasi, setiap teknik punya perannya masing-masing tergantung pada karakteristik data yang Anda hadapi. Pilihlah teknik transformasi yang paling sesuai dengan algoritma yang akan Anda gunakan. Dengan transformasi yang tepat, performa model Anda akan meningkat drastis. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas satu elemen dalam data yang sering kali membuat para peneliti dan data scientist sakit kepala, yaitu outlier atau sering disebut sebagai pensilan. Secara sederhana, outlier adalah nilai yang jauh berbeda dari nilai lainnya dalam sebuah kumpulan data. Bayangkan Anda sedang mendata tinggi badan siswa di sebuah kelas SMA yang rata-ratanya adalah 160 hingga 170 cm. Tiba-tiba, ada satu siswa yang tingginya 215 cm. Atau mungkin ada data yang tertulis hanya 50 cm. Nilai-nilai yang nyeleneh ini, baik yang jauh lebih tinggi maupun jauh lebih rendah dibandingkan mayoritas data lainnya, itulah yang kita sebut sebagai outlier. Outlier bukan sekadar angka yang berbeda, tapi angka yang posisinya sangat ekstrem sehingga berpotensi mengacaukan perhitungan statistik kita, seperti rata-rata atau standar deviasi. Cara mendeteksi outlier, Z-score dan IQR pertanyaannya, bagaimana kita menentukan secara objektif bahwa sebuah nilai adalah outlier? Kita tidak bisa hanya mengandalkan perasaan atau kelihatannya berbeda. Ada dua metode statistik yang paling sering digunakan. Pertama adalah Z-score. Metode ini melihat seberapa jauh sebuah titik data dari rata-rata dalam satuan standar deviasi.
Secara UM, dalam distribusi normal, jika sebuah data memiliki nilai zeta lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari -3, maka data tersebut resmi dianggap sebagai outlier. Artinya, data tersebut berada sangat jauh di ujung kurva distribusi. Metode kedua, yang sangat populer terutama jika data kita tidak terdistribusi normal, adalah IQR atau interquartile range. Di sini kita membagi data menjadi 4 bagian atau kuartil. Kita mencari selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1, yang disebut IQR. Batas aman data ditentukan dengan rumus. Q1 dikurangi 1,5 kali IQR untuk batas bawah, dan Q3 ditambah 1,5 kali IQR untuk batas atas. Jika ada angka yang melompat keluar dari pagar batas ini, maka mereka adalah outlier. Cara visual terbaik untuk melihat ini adalah dengan menggunakan grafik box plot. Mengapa outlier harus diatasi? Mungkin Anda bertanya, mengapa kita tidak biarkan saya apa adanya? Kan itu bagian dari data. Masalahnya, banyak model statistik dan machine learning, seperti regresi linear, sangat sensitif terhadap outlier. Satu angka yang terlalu besar bisa menarik garis regresi menjauh dari tren utama, sehingga prediksi kita menjadi tidak akurat. Namun, kita juga harus bijak. Sebelum mengatasi outlier, kita perlu tahu kenapa dia muncul. Apakah itu kesalahan manusia saat menginput data? Apakah itu kerusakan alat sensor? Atau jangan-jangan, itu adalah data asli yang memang langka namun penting, seperti data transaksi penipuan kartu kredit atau fraud detection. Jika itu adalah kesalahan teknis, kita wajib membuangnya. Tapi jika itu adalah fenomena asli, kita harus menanganinya dengan lebih hati-hati. 5 strategi jitu mengatasi outlier. Jika kita sudah yakin bahwa outlier tersebut perlu ditangani, ada 5 strategi yang bisa kita pilih. Menghapus outlier. Ini adalah jalan pintas. Jika kita yakin outlier itu adalah error atau kesalahan pengukuran, kita bisa langsung menghapusnya dari dataset agar tidak mengganggu model. Imputasi. Alih-alih menghapusnya, kita mengganti nilai outlier tersebut dengan nilai yang lebih representatif. Misalnya, kita ganti dengan nilai batas atas atau batas bawah yang masih dianggap wajar. Ini sering disebut sebagai cuffing atau winsorizing. Transformasi data. Terkadang, kita tidak perlu membuang datanya. Kita cukup mengubah skalanya. Dengan melakukan transformasi seperti log transformation, akar kuadrat, atau box Cox, kita bisa merapatkan jarak antara outlier dengan data utama sehingga pengaruh buruknya berkurang. Segmentasi data. Jika outlier NYA cukup banyak dan tampak membentuk pola sendiri, kita bisa memisahkan data tersebut ke dalam segmen atau kelompok yang berbeda untuk dianalisis secara terpisah. Gunakan model yang robust. Strategi terakhir adalah menggunakan algoritma yang secara alami kebal terhadap outlier, seperti random forest atau isolation forest. Algoritma berbasis pohon biasanya tidak mudah terganggu oleh nilai-nilai ekstrem dibandingkan model berbasis jarak atau gradien. Sebagai penatap, mengelola outlier adalah seni sekaligus sains. Tidak ada aturan kaku bahwa outlier harus selalu dihapus. Sebagai seorang pengolah data, tugas kita adalah menyelidiki asal-usul outlier tersebut dan memilih metode penanganan yang paling menjaga integritas informasi kita. Dengan menangani outlier secara tepat, model yang Anda bangun akan jauh lebih stabil dan akurat. Halo semuanya, pernah kalian mendengar istilah garbage in, garbage out? Dalam dunia data science, sekiran apapun algoritma yang kamu pakai, hasilnya akan buruk jika datanya kotor. Hari ini, kita
kita akan membeda lengke-lengke krusial dalam menyiapkan data agar siap diolah, mulai dari menangani duplikat hingga transformasi data. Masalah pertama yang sering kita temui adalah duplicate value. Ini terjadi saat ADA baris yang sama persis muncul lebih dari satu kali. Mengapa ini bahaya? Karena bisa membuat model kita biasa dan memberikan bobot berlebih pada informasi yang sebenarnya sama. Solusinya sederhana. Kita harus mengidentifikasi dan menghapus baris duplikat tersebut. Selain duplikat, ADA kalanya kita perlu mengganti nilai. Misalnya, dalam kolom jenis kelamin, ADA yang menulis laki-laki dan pria. Secara substansi mereka sama, jadi kita harus melakukan standarisasi atau penggantian nilai agar data kita konsisten sebelum masuk ke tahap analisis. Sekarang kita masuk ke topik yang paling sering muncul, missing value. Ini adalah kondisi di mana ADA data yang kosong atau bernilai nol, not a number. Tapi tunggu dulu, kita tidak bisa langsung menghapusnya. Kita harus paham detailnya. MCAR, missing completely at random. Data hilang benar-benar secara akak. Tidakkah dia pola tertentu? Missing at random. Data hilang yang berhubungan dengan variabel lain dalam dataset. Tapi nilai yang hilang itu sendiri akak. MNAR, missing not at random. Ini yang paling menantang. Data hilang karena alasan spesifik. Misalnya, orang dengan gaji sangat tinggi cenderung tidak mau menjadi kolom gaji di survei. Bagaimana cara mengatasinya? ADA 3 jalur utama. Pertama, imputasi. Kita menjadi nilai yang kosong dengan nilai statistik. Min, rata-rata, bagus untuk data numerik yang distribusinya normal. Median, pilihan terbaik jika data kamu punya banyak outlier. Modus, digunakan untuk data kategorik atau nominal. Kita ambil nilai yang paling sering muncul. Imputasi statistik lanjut. Kita bisa pakai regresi atau metode Bayesian jika ingin lebih akurat. Kapan kita boleh melakukan imputasi? Syaratnya, datanya harus bertipe MAR, variabel tersebut tinggi, dan persentase yang hilang di bawah 30%. Jalur kedua adalah menghapus data. Jika data yang hilang lebih dari 30%, menghapusnya mungkin lebih aman daripada menebak-nebak nilainya. Tapi ingat, cek dulu apakah variabel itu krusial atau tidak bagi analisis kalian. Jalur ketiga adalah mengabaikannya. Beberapa model kanji